Penggusuran masyarakat adat di Pulau Rempang dianggap mirip dengan tragedi pembantaian suku asli aborigin di Australia. Hal itu diungkapkan oleh pengajar di Akademi Adat atau AKAD Afan Ramli. Seperti dikutip dari kompas.com pada Rabu 13 September. Afan mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada 10.000 warga yang menempati 16 kampung adat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Tidak seperti klaim pemerintah yang menyebut Pulau Rempang kosong, keberadaan warga di Pulau Rempang sudah tercatat pemerintahan Hindia Belanda. Seorang pejabat Belanda, Pewing, pernah mengunjungi ke sana pada tahun 1930 dan menulis hasil kunjungannya dalam artikel berjudul Verslag van een Bezoek aan de Orang Darat van Rempang. Saat ini pemerintah menggerahkan sejumlah aparat dan memaksa warga untuk mengosongkan Pulau Rempang. Menurut Afan, hal itu sama saja dengan pembantaian aborigin di Australia, di mana suku asli bumi Australia itu diusir demi alasan pembangunan dan investasi. Menurutnya, dalam konteks Rempang saat ini, perampasan lahan komunal warga adat untuk diserahkan oleh pemerintah kepada perusahaan swasta merupakan ciri khas kebijakan liberalisme ekonomi yang diajarkan pemerintah kolonial sebelum Indonesia merdeka. Ia menyayangkan Indonesia yang memang mengakui hak ulayat atau tanah milik bersama berdasarkan hukum adat, namun selama tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan. Maka ia berharap Indonesia bisa belajar pada pengalaman Selandia Baru dan beberapa negara di kawasan Amerika Latin. Negara-negara tersebut kini sudah berhasil berkompromi atas kepentingan pembangunan dan penghidupan masyarakat adat berjalan bersama-sama secara kolaboratif. Seperti diketahui, pemerintah berencana merelokasi warga Rempang Batam karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerjasama pemerintahan Indonesia dengan Xinyi Group asal China. Diperkirakan total investasi sekitar 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 117,42 triliun rupiah dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30.000 orang. Namun warga setempat yang telah berpuluh-puluh tahun menempati wilayah tersebut menolak relokasi dan sempat terjadi kericuhan saat polisi hendak mengamankan berbagai aksi unjuk rasa.